Selamat datang di diskusi mendalam. Hari ini kita akan mengupas tuntas ya penawaran umum perdana atau IPO saham dari PT Merdeka Gold Resources. Kodenya EMAS. Nah ini kan anak usaha MDKA yang bisa dibilang bertransformasi ya. Dari sebelumnya sewa alat berat, sekarang fokus penuh ke tambang emas besar di Gorontalo. Iya betul. Dan inti perbincangan kita kali ini adalah soal valuasi. Apakah harga saham EMAS di IPO finalnya Rp2.880 per lembar itu sebetulnya wajar atau mungkin murah? Atau malah ya kemahalan? Apalagi mengingat perusahaan ini kan secara operasional tambang belum ada pendapatan sama sekali. Tapi di sisi lain, potensi masa depannya disebut-sebut besar sekali. Jadi gimana prospeknya, jangka pendek dan panjang? Kalau dari kacamata saya sih, ini lebih kelihatan sebagai sebuah kesempatan investasi jangka panjang yang cukup menjanjikan. Meskipun ya kita akui, fundamental saat ini memang belum kelihatan. Fokus saya lebih ke, nilai intrinsik masa depan dari aset yang mereka pegang. Kalau saya pendekatannya agak beda. Saya justru merasa harga penawaran perdananya ini sudah lumayan premium ya. Dan ada risiko-risiko yang menurut saya cukup substansial yang membayangi janji-janji masa depan itu. Rasanya kok nggak bisa diabaikan begitu saja. Oke, jadi argumen utama saya itu berpusat pada prospek jangka panjangnya. EMAS ini lewat proyek Emas Pani, estimasinya punya sumber daya dan cadangan biji emas yang, kolosal ya. Totalnya sekitar 8,9 juta ons. Nah, dengan proyeksi umur tambang bisa sampai 2041 atau bahkan lebih, ini potensinya jadi salah satu produsen emas terdepan lah di Asia Pasifik. Target produksi puncaknya juga terus terang ambisius, sekitar 500.000 ons per tahun, itu di sekitar 2032-2033. Dan yang penting nih, diproyeksikan sebagai operasi dengan biaya rendah, di bawah $990 per ons. Ini kan artinya margin labanya bisa tebal kalau harga emas lagi bagus. Jadi valuasi sekarang kalau lihat neraca hari ini ya jelas tampak tinggi, tapi coba kita proyeksikan potensi laba di tahun 2032 nanti, angka valuasi sekarang bisa jadi menarik sekali. Ditambah lagi dukungan dari grup besar seperti MDKA, Saratoga, Providen, sama Boy Thohir, itu kan juga memberi bobot ya. Terus penggunaan dana IPO untuk bayar utang itu menurut saya justru bagus, menyehatkan struktur modal. Mirip-mirip lah sama cerita IPO MDKA atau MMBA dulu. Investor kan beli ekspektasi juga. Walaupun ya kondisi pasar sekarang jelas beda, perlu dinilai lagi. Saya coba lihat dari sisi kondisi real sekarang dan risikonya ya. Valuasi IPO dengan market cap sekitar 45 triliun rupiah, terus PBV di atas 4 kali, itu menurut saya mahal sekali. Terutama untuk perusahaan yang sampai Maret 2025 aja belum menghasilkan apa-apa dari emas, masih rugi, bahkan arus kas operasinya negatif. Valuasi semahal ini kan sangat bergantung pada proyeksi, ya 7-8 tahun ke depan. Itu soal target produksi, harga emas dunia nanti gimana, biaya operasionalnya berapa, semuanya itu kan masih estimasi. Tingkat ketidakpastiannya tinggi sekali. Gimana ya, kok bisa nyaman gitu dengan valuasi setinggi itu hari ini untuk hasil yang baru kelihatan bertahun-tahun lagi? Belum lagi risiko eksekusi proyek tambang sebesar ini itu kan nggak kecil. Terus satu lagi, soal penggunaan dana IPO. Hampir 90% dipakai bayar utang ke induk usaha, ke MDKA. Ini perlu dicermati lebih dalam nih. Kesannya kan jadi kayak investor publik bantu melunasi pinjaman pemegang saham lama, bukan langsung untuk modal ekspansi tambangnya. Dan penantiannya itu loh, panjang banget. Produksi komersial tahap 1 saja baru target awal 2026. Puncak produksi 2032 atau 2033. Dividen baru diharapkan mulai 2032. Ini kan opportunity cost-nya besar ya nunggu selama itu. Intinya ya, sekarang ini kita beli ekspektasi murni. Nah, soal isu valuasi tadi, saya kira metrik konvensional kayak PER atau PBV berbasis ekuitas saat ini memang kurang pas ya buat kasus aset sumber daya yang belum produksi seperti emas ini. Pasar itu seringkali menilai potensi masa depan, apalagi untuk aset dengan skala dan kualitas seperti ini. Fokusnya ya ke potensi arus kas jangka panjang yang bisa dihasilkan dari, yaitu tadi, 8,9 juta ons emas itu. Saya paham sih argumen soal menilai potensi masa depan, tapi potensinya tuh masih terlalu jauh.
Dan terlalu banyak asumsi yang harus pas banget kejadiannya untuk bisa membenarkan harga premium yang diminta sekarang ini. Resiko target produksi meleset, atau biaya membengkak, atau bahkan harga emas gak sesuai harapan, itu kan nyata dan besar dampaknya. Valuasi sekarang ini menurut saya menuntut keyakinan yang terlalu tinggi pada skenario terbaik yang terjadinya masih, hampir 1 dekade lagi. Oke, pindah ke soal penggunaan dana IPO. Langkah bayar utang ini menurut saya adalah bagian dari restrukturisasi finansial yang strategis. Dengan neraca yang lebih sehat, beban bunga lebih rendah, Emas nantinya punya fleksibilitas finansial lebih baik pas masuk fase belanja modal besar. Dan ini kan dimungkinkan karena ada dukungan awal dari pemegang saham kuat, yang sekarang utangnya dilunasi sebagian oleh pasar modal. Iya, tapi kalau dilihat dari sudut pandang investor baru yang masuk lewat IPO, penggunaan dana mayoritas untuk bayar utang ke pihak terafiliasi itu tetap saja menimbulkan pertanyaan kan? Aliran dananya nggak langsung masuk ke pengembangan tambang yang jadi cerita utama investasinya. Ini bisa dilihat sebagai sinyal yang, kurang menguntungkan mungkin bagi pemegang saham publik yang baru. Lalu soal resiko dan imbalan. Jangan lupakan juga rekam jejak grup MDKA dalam mengembangkan proyek tambang. Kita lihat IPO MDKA, MDMA sebelumnya kan cukup berhasil ya. Ini setidaknya sedikit mengurangi persepsi resiko eksekusinya lah. Kalau proyek PANI ini berhasil sesuai rencana, potensi imbal hasil jangka panjangnya itu sangat besar. Rekam jejak memang penting, saya setuju. Tapi ya perlu diingat, setiap proyek itu punya tantangan uniknya sendiri. Risiko bawaan konstruksi dan operasi tambang skala besar, ditambah lagi volatilitas harga komoditas itu tetap ada dan tinggi. Justru jangka waktu yang sangat panjang sampai potensi puncak produksi 7 tahun lebih loh, malah memperbesar ketidakpastian bukan menguranginya. Pertanyaannya, apakah rekam jejak itu cukup kuat untuk menjamin sukses di valuasi IPO yang sudah premium ini? Mungkin lebih bijak kalau kita tunggu bukti konkret dulu. Jadi ya intinya, bagi investor yang memang punya horizon waktu panjang, yang percaya pada skala proyek emas PANI ini, dan kemampuan eksekusi manajemen yang didukung grup solid, ya momen IPO ini bisa dilihat sebagai kesempatan lah untuk masuk sebelum nilai potensialnya itu benar-benar terefleksi penuh di pasar. Sebaliknya, pandangan saya lebih ke arah kehati-hatian sih. Menunggu bukti operasional, paling tidak produksi awal di 2026 itu mungkin akan membeli gambaran risiko yang lebih jelas. Dan siapa tahu ada potensi titik masuk yang lebih terukur nantinya. Harga IPO saat ini rasanya lebih pas untuk investor dengan toleransi risiko yang tinggi sekali dan kesabaran ekstra panjang. Kan ada juga alternatif investasi di penambang emas lain yang sudah terbukti profitabel. Oke, jadi kesimpulannya memang ada dua narasi utama ya yang saling berhadapan di sini. Satu sisi melihat EMS ini sebagai, katakanlah, taruhan jangka panjang pada aset sumber daya kelas dunia dengan dukungan kuat. Sebuah potensi transformasional yang layak dipertimbangkan investor sabar saat IPO. Sementara sisi lainnya lebih menekankan pada valuasi awal yang sudah tinggi, yang belum didukung fundamental real. Lalu ada risiko eksekusi proyek yang besar, ketidakpastian proyeksi jangka panjang, dan juga soal penggunaan dana IPO yang mungkin kurang ideal tadi. Ini semua mengindikasikan perlunya kehati-hatian atau mungkin kesabaran untuk menunggu bukti lebih lanjut sebelum memutuskan investasi. Ya, perdebatan ini menyoroti ketegangan klasik ya, antara keyakinan pada janji masa depan yang kelihatannya cerah versus penilaian terhadap realitas saat ini lengkap dengan semua risikonya. Harapannya, diskusi kita ini bisa menyajikan perspektif yang cukup berimbang lah ya, untuk membantu pendengar menimbang potensi dan resiko emas sebelum mengambil keputusan investasi.